Oke, baik semuanya selamat malam. Halo teman-teman semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Nah, teman-teman seneng banget nih ya, kita hari Kamis selalu rutin mengadakan acara seminar kesehatan secara online. Nah, ini tentunya kita adakan spesial untuk teman-teman yang tidak sempat hadir ke acara seminar kesehatan offline Dr. Winda yang selalu kita adakan rutin setiap hari Selasa. Nah, nggak perlu berkecil hati yang tidak bisa ikut di hari Selasa masih bisa mengikuti di online yang di hari Kamis ya. Nah, menarik banget nih topik kita malam hari ini adalah penyakit yang bisa dibilang eh sering sekali menyerang usia-usia tua dan juga muda ya. Nah, ini sering banget jadi hal yang tidak dihiraukan, yaitu penyakit tekanan darah tinggi. Biasanya Bapak Ibu suka lupa nih, suka males nih kalau untuk konsumsi obat ya sesuai dengan anjuran dokter. Nah, ternyata flavanol itu memiliki khasiat juga loh untuk untuk menjaga kesehatan tekanan darah kita ya. Jadi Bapak Ibu untuk menstabilkan tekanan darah tentunya selain konsumsi obat dari dokter yang diberikan bisa juga dibantu konsumsi flavanol supaya tekanan darahnya bisa segera membaik ya. Nah, nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya yaitu manfaat flavanol untuk hipertensi. Bapak Ibu bisa segera menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Oke, kita panggilkan pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo. Halo dok. Oke, sudah saya co-host ya. Baik, teman-teman semua, saya izin untuk mematikan suara ya, supaya kita semua bisa mendengarkan materi dari Dokter Windah. Saya share ya dok ya materinya ya. Oke, sudah ya dok? Silahkan Dokter Windah. Oke, thank you, Di. Selamat malam, semangat pagi teman-teman FHID seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kan ya? Sehat-sehat lah. Nah, mungkin ada yang masih di jalan, ada yang sudah sampai di rumah. Nah, terutama buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya, karena belakangan ini lagi nggak enak banget nih. Dengar-dengar banyak banget ya kecelakaan dan segala macam. Aduh, ditambah lagi cuaca lagi kayak gini, banyak hujan, hati-hati jalan licin ya. Pokoknya supaya semua teman-teman yang lagi di jalan bisa selamat sampai di tujuan. Oke, hari ini, malam ini, saya mau bahas topik yang sama seperti hari Selasa kemarin. Nah, saya malam ini mau ngebahas tentang hipertensi atau darah tinggi. Nah, kalau soal hipertensi ini kan sebenarnya kita lumayan familiar ya. Saya rasa juga mungkin teman-teman ada deh ya kenalannya yang apa namanya kena apa punya hipertensi atau jangan teman-teman sendiri ada yang hipertensi juga. Karena memang hipertensi ini salah satu penyakit yang memang paling banyak kasusnya di Indonesia, ya. Hipertensi ini ada nanti yang bisa karena apa namanya komplikasi atau hipertensinya yang malah justru menyebabkan komplikasi. Nah, makanya nih, belum lagi kita biasanya kan suka dengar nih kalau udah hipertensi, wah itu mah udah minum obat seumur hidup. Aduh, nih makanya kita mau bahas nih tentang hipertensi. Gimana mencegahnya, gimana mengatasinya gitu. Dan sebenarnya apa sih masalah pada hipertensi ini supaya bisa kita atasi ya? Nah, tadi kita udah tahu teman-teman udah familiar hipertensi itu kan darah tinggi ya, tapi sebenarnya nggak sembarang darah tinggi doang teman-teman ya, nggak sembarang tekanan darah tinggi doang. Jadi ini tuh suatu kondisi tekanan darah yang meningkat atau tinggi, tapi kondisinya itu udah kronis. Jadi teman-teman itu dinyatakan hipertensi, itu bukan karena baru sekali dicek, tensinya tinggi, langsung dibilang hipertensi, langsung dikasih obat. Enggak, ya. Tapi beberapa kali dilakukan pengecekan, tensinya tetap tinggi. Udah gitu, sudah mulai ada gejala-gejala lagi, gejala-gejala yang merupakan gejala-gejala dari hipertensi tersebut. Baru bisa dikatakan menderita hipertensi.
Nah, sebenarnya yang paling berbahaya dari hipertensi ini adalah komplikasinya. Karena komplikasinya ini bisa bervariasi. Mulai dari yang mungkin nggak begitu berat, ya, sampai bahkan yang berat banget, yaitu kematian. Makanya hati-hati, ya, nggak boleh dianggap remeh hipertensi itu. Slide. Nah, hipertensi itu, kalau dulu, itu tuh ada klasifikasi atau penggolongan tekanan darah itu ada tekanan darah rendah, normal, sama tinggi, ya kan? Nah, tapi sekarang tekanan darah rendah itu udah nggak ada lagi, ya. Sudah tidak ada lagi tekanan darah rendah, hanya ada tekanan darah normal dan tekanan darah tinggi. Bahkan kalau dulu itu, kalau usianya sudah lansia gitu ya, ada 60-an tahun, 70-an tahun, itu dibilang tuh kalau tensinya di atas 104, apa kalau di tensinya di 130, 140 itu tuh masih normal. Ups, sekarang sudah enggak lagi ya. Sekarang semua sama rata ya. Dikatakan tekanan darahnya normal itu harus di bawah 120/80. Umur berapapun itu, ya. Mau yang masih muda, mau yang parubaya, mau yang lansia, semua sama rata. Normal dikata normal kalau di bawah 120/80. Nah, kalau sudah di atas 120, yaitu seperti di 130 ke bawah gitu ya, 130 ke bawah per 80, ini sudah dibilang sudah mulai meningkat nih, ya, atau bisa dibilang tuh prehipertensi. Nah, kalau dibilang hipertensi itu dia sudah di atas 130 ya. 130 sampai 140/80 sampai 90 itu sudah masuk kategori hipertensi tingkat 1. Kalau dia 140/90 itu sudah masuk kategori hipertensi stage atau tingkat 2 ya. Slide. Nah, jadi memang siapa aja sih kita yang beresiko untuk terkena hipertensi? Nah, untuk faktor resiko hipertensi ini ada yang bisa dihindari, ada yang nggak bisa. Nah, yang nggak bisa dihindari apa aja sih? Usia, ya. Jadi memang semakin bertambah usia kita, kita memang semakin beresiko untuk terkena hipertensi. Jadi kalau usia kita sudah mulai lansia, ya 65 tahun ke atas, itu kita memang lebih riski untuk terkena hipertensi. Terus juga kalau mungkin kita memang punya faktor genetik, ya, orang tua kita, salah satu orang tua kita atau malah keduanya itu ada yang eh, kena hipertensi. Nah, kita juga berisiko juga lebih besar untuk terkena hipertensi. Tapi ini masih resiko, belum tentu hipertensi, tergantung dari yang faktor yang masih bisa dihindari, yaitu faktor luarnya. Nah, asalkan faktor luar kita bisa jaga ketat, sebenarnya masih bisa kok menghindari hipertensi. Apa aja sih yang beresiko yang masih bisa kita handle gitu ya? Seperti konsumsi garam, ya. Konsumsi garam jangan berlebihan ya. Kalau kita suka makan yang terlalu asin-asin, makan ya garam itu kudu banyak gitu ya, baru sedep makannya. Wah, ini hati-hati nih ya, nanti bisa hipertensi. Terus juga kita mungkin obesitas, ya, kelebihan berat badan itu juga bisa resiko loh hipertensi. Terus juga belum lagi, ya itu dia tadi ya, makannya suka nggak benar. Bukannya bukannya makan buah dan sayur ya, ini malah makan garam, minum alkohol, makan yang berlemak tinggi. Waduh, giliran makan buah dan sayurnya cuman seutil atau bahkan malah nggak ada. Ya ini mah susah, resiko hipertensinya jadi tinggi deh. Ditambah lagi kurang olahraga pula kan. Nah ini akan semakin meningkatkan resiko kita untuk terkena hipertensi. Slide. Nah, hipertensi ini berdasarkan penyebabnya itu dia dibagi dua, ya. Ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer itu artinya hipertensinya itu sebagai penyakit utamanya. Nah, jadi kalau hipertensi primer itu biasanya malah hipertensinya yang bisa mengakibatkan komplikasi. Komplikasi bisa apa aja? Apa aja bisa, ya. Bisa kalau kenanya mungkin ke mata, itu bisa bikin kebutaan, glaukoma, ya. Kalau di otak itu bisa bikin jadi kena stroke.
di jantung bisa bikin jadi serangan jantung atau bahkan malah bisa gagal jantung atau bisa juga kenanya malah ke ginjal yang sehingga membuat jadi gagal ginjal. Nah, tapi ada hipertensi yang model kedua juga. Nah, hipertensi model kedua ini adalah namanya hipertensi sekunder. Jadi kalau hipertensi sekunder itu adalah hipertensi akibat dari penyakit utama. Contohnya seperti gagal ginjal juga termasuk salah satunya ya, gagal ginjal. Jadi dia memang sudah ada gagal ginjal. Jadi gagal ginjalnya dua nih, awalnya sih tensinya oke-oke aja, tapi karena dia kena gagal ginjal, akhirnya jadi hipertensi. Nah, hipertensinya ini masuk kategori hipertensi sekunder. Nah, kalau seperti ini nanti akan mempengaruhi penanganannya. Kalau pada hipertensi primer, itu bisa dengan memberikan obat-obatan hipertensi. Tapi kalau pada hipertensi sekunder, itu memang harus ditangani masalah utamanya. Baru nanti hipertensinya bisa membaik dengan bisa ikut membaik. Slide. Nah, tadi kan dikatakan hipertensi itu nggak cuma sekadar semata-mata tensinya tinggi doang, sekali periksa, nggak. Tapi berkali-kali diperiksa, itu tensinya tetap tinggi, ditambah memang sudah mulai ada gejalanya. Gejala-gejalanya apa aja? Bisa mulai yang paling gampang apa? Sakit kepala yang paling sering. Sakit kepalanya, sakit kepala yang gimana? Yang macam-macam, ya, bisa macam-macam. Bisa sakit kepala yang seluruh kepala, ya, atau namanya itu tension headache. Bisa juga ngalamin sakit kepala yang tipe migrain atau sakit kepala yang tipe vertigo, bisa juga ya, bisa macam-macam. Terus juga bisa mengalami lemas, penglihatannya jadi terganggu, bisa jadi lebih kabur ya. Terus juga bisa juga mengalami nyeri dada ya, nyeri dada, sesak nafas, bahkan mungkin bisa denyut jantungnya bahkan tidak teratur iramanya atau disebut dengan aritmia. Dan kalau seandainya dilakukan tes pada urinnya, itu bahkan bisa ketemu darah. Padahal harusnya darah itu nggak boleh keluar ke urin. Karena seharusnya darah itu disaring dan dimasukin lagi balik ke dalam pembuluh darah. Nah, ini kalau seandainya sudah ditemukan darah dalam urin, nih sudah bisa dicurigai juga sudah mulai ada masalah di ginjalnya juga. Slide. Nah, ini yang paling penting, mencegah hipertensi. Nah, kita tahu banget kan, teman-teman kan, kalau biasanya nih berdasarkan pengalaman deh, mungkin teman-teman yang familiar juga ya dengan hipertensi, kan biasanya tuh kalau udah hipertensi itu minum obat seumur hidup. Enak nggak? Nggak enak kan? Mau nggak kayak gitu? Tentunya pasti nggak mau lah. Makanya lebih bagus kalau belum hipertensi, dicegah ya. Cegahnya gimana? Intinya sebenarnya balik lagi pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat itu yang seperti apa? Makan, pilih makan yang lebih sehat. Kurangin junk food, kurangin yang minyak-minyak itu berlebih. Belum lagi yang garamnya terlalu tinggi. Ya, lebih banyakin lagi makan buah dan sayurnya. Ya, buah dan sayur itu teman-teman tuh idealnya mengonsumsinya dalam satu hari itu setidaknya 3 porsi. Ya, 3 porsi itu bisa dibagi jadi 2 porsi buah, 1 porsi sayur, atau kebalikannya, 2 porsi sayur, 1 porsi buah. 1 porsi itu kira-kira ukuran berapa sih? Bukan sepiring kecilnya cangkir ya, bukan. Tapi kira-kira nih segede telapak tangan teman-teman nih, 1 porsi itu. Piringnya tuh harus gede gitu. Dan buah atau sayur itu sebanyak itu. Bukan yang cuma sutil doang. Enggak, kalau itu mah nggak masuk hitungan, itu masih masih kurang namanya. Ya, jadi harus cukup juga kalau bisa makan buah dan sayurnya. Terus juga, ayo dong stop merokok ya, apalagi kalau memang sudah punya resiko hipertensi. Terus juga mulai olahraga secara teratur supaya berat badan juga jadi lebih terjaga. Terus alkohol juga dikurang-kurangin deh, kalau bisa malah dihindari ya. Dan untuk semakin menyempurnakannya, apalagi ini mungkin masih kurang-kurang makan buah dan sayurnya, boleh menambahkan dengan mengkonsumsi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan produk sayang kita yaitu Coco Farfanol. Ada varian original, DPM liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, kita akan ngomongin soal kepalanya yaitu polifenol. Nah, tadi salah satu pencegahan
salah satu cara tips pencegahan hipertensi adalah dengan konsumsi antioksidan. Nah, ternyata teman-teman, polifenol ini terkenal akan manfaat utamanya sebagai antioksidan. Nah, tapi khusus untuk flavanolnya sendiri, itu punya manfaat ekstra tambahan. Nah, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa terutama, itu telah terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Jadi dalam waktu yang relatif pendek, dia memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Cuman memang ini nggak gitu gampang untuk mendapatkan kadar flavanol dari kokoa. Karena biasanya kokoa itu kan sudah mengalami proses pengolahan ya, sehingga biasanya kadar flavanolnya itu sudah sangat rendah atau bahkan udah habis menguap ya. Jadi sehingga dibutuhkan metode pengolahan biji kakao yang khusus supaya bisa mempertahankan kadar flavanolnya tetap tinggi di produk akhir bubuk kokoanya. Slide. Nah, untungnya nih produsen kita itu very Kalabaut udah ketemu metodenya. Metode yang sudah mereka temukan ini ternyata memang terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar awal dari flavanol awalnya gitu ya. Dan metode mereka ini sudah mereka patenkan dan hasil produk bubuk kokoa dengan pengolahan yang sudah mereka patenkan ini sudah diberi brand Acticoa. Dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk kokoa flavanol FHI. Slide. Nah, nggak cuman itu aja ya, nggak cuma flavanol, ada juga Centella asiatica. Kalau kita ngomong Centella asiatica kan sebenarnya dia lumayan populer untuk kulit ya belakangan ini. Cuman ternyata nggak cuman itu loh manfaat dari Centella asiatica. Centella asiatica ini juga ternyata punya manfaat yang banyak ya, terutama untuk sirkulasi darah karena dia punya manfaat gak cuma anti mikroba aja, tapi ada anti diabetes, anti peradangan hingga anti depresannya. Gak cuma Central Asiatica, ada juga black garlic. Nah, kalau black garlic sih sebenarnya sudah lumayan populer ya untuk terapi-terapi kardiovaskular bahkan. Karena kan black garlic ini itu sudah terkenal sekali akan manfaat antioksidannya yang kuat banget. Dia itu kita mungkin teman-teman udah sering lah ya, katanya kan kalau untuk sirkulasi darah, untuk supaya darah nggak kental, untuk ngatur tensi, itu tuh bagus banget untuk konsumsi bawang putih tunggal. Karena bawang putih tunggal itu kan dia bagus tinggi akan antioksidan. Nah, black garlic adalah versi fermentasi dari bawang putih tersebut. Sehingga kadar atau kekuatan antioksidannya itu bisa mencapai 4 sampai 10 kali lipat lebih besar dari versi bawang putihnya. Makanya dia lebih strong lagi. Bahkan black garlic ini nggak hanya digunakan untuk tadi ya ngatur uh, kolesterol, kekentalan darah, ngatur tensi, tapi juga bahkan dia sering sekali digunakan untuk di bidang-bidang kesehatan seperti untuk mengatasi kanker, tumor, miom, ya, untuk ngedetox Alzheimer, bahkan termasuk stroke dan Parkinson. Slide. Nah, ini ada jurnal dari National Library of Medicine. Jadi memang pemberian black garlic untuk hipertensi itu sudah memberikan efek ya, untuk terutama dalam menurunkan tekanan darah. Jadi dari hasil penelitiannya, suplementasi harian ekstrak black garlic dengan S-aliocysteine dosis rendah saja, yaitu sebanyak 0,25 mg per hari, itu sudah bisa menginduksi penurunan tekanan darah yang signifikan ya pada individu dengan hipertensi grade 1 dan terapi obat anti hipertensi. Berarti itu kalau buat yang hipertensinya di sekitar 130 ya, 130 itu tuh dengan black garlic itu ternyata lumayan signifikan untuk penurunan tekanan darahnya. Nah, selain itu juga Central Asiatica juga ada nih ternyata untuk jurnalnya ya. Jadi ternyata dari jurnal setelah 8 minggu rutin mengkonsumsi ekstrak Central Asiatica sebanyak 500 mg per kilogram berat badan, itu hasilnya dapat mencegah perkembangan hipertensi dan kerusakan jantung. Slide.
Nah, tidak hanya itu, ada manfaat-manfaat lain juga, ada bahan-bahan lain juga yang ditambahkan yang bisa mendukung kesehatan secara keseluruhan seperti vitamin B7, vitamin C, dan juga sistein. Ini bisa membantu lebih kepada metabolisme tubuh ya, pembakaran protein, karbohidrat, dan juga lemak, serta juga memperkuat daya tahan tubuh. Tidak hanya sekedar meningkatkan daya imun aja, tapi sampai ke tingkat sel ya, dengan memperkuat dinding sel dan juga menangkal radikal bebas dan toksin. Like, lalu, sorry. Lalu ada studi klinis juga yang meneliti akan hubungan fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga flavanol. Jadi, ternyata dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu sudah bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide lebih baik. Dimana ini sangat berdampak sekali ya. Kalau kita punya nitric oxide yang cukup, maka kita punya pembuluh darah akan menjadi elastis. Kalau kita punya pembuluh darah elastis, maka aliran darah kita bisa lebih lancar. Slide. Lalu juga ada studi klinis yang dilakukan oleh Yaram Yegiazarians ya, dia dari University of California San Francisco. Beliau meneliti bahwa dari hasil studi klinis yang dilakukan itu konsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari ternyata bisa meningkatkan aktivitas stem cell di mana ini akan berperan sekali terutama dalam pembentukan pembuluh darah baru, sel-sel pembuluh darah baru, di mana ini mungkin akan terutama berdampak sekali pada pembentukan sel pembuluh darah di otak ya, untuk mencegah ter, uh, terhambatnya asupan darah ke bagian-bagian tertentu di otak. Slide. Nah, lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah disetujui oleh EFSA maupun FDA yang menjadi acuan dalam terapi menggunakan cocoa flavanol. Jadi cocoa flavanol itu telah terbukti telah disetujui bahwa dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana itu memberikan kontribusi untuk aliran darah yang normal. Sedangkan FDA juga sudah mengumumkan bahwa flavanol bahkan bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Dan tentunya EFSA dan FDA sepakat untuk mendapatkan manfaat tersebut, anjuran konsumsinya yaitu minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Nah, jadi untuk mendapatkan manfaat dari flavanol sendiri sebenarnya memang basically adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Ya, mulai dari menjaga kestabilan tekanan darah, mengurangi resistensi terhadap insulin, bahkan termasuk juga menurunkan kadar kolesterol. Tapi karena basically dia adalah antioksidan, jadi dia juga bisa mengurangi resiko kanker dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk DTM liquid, dia kan adalah kombinasi dari cocoa flavanol, centella asiatica, dan juga black garlic. Sehingga manfaatnya untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular juga triple power, ya. Lebih kuat dibandingkan versi yang originalnya. Dengan tambahan beberapa manfaat lagi, karena mereka merupakan gabungan, ya. Nah, manfaat tambahannya adalah kalau untuk DTM liquid ini, dia lebih membantu memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal dan juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka, meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, untuk NutriFlow ini lebih kepada yang pengen aktif untuk pencegahan ya. Boleh nih konsumsinya NutriFlow. Kan Kak, tadi salah satunya juga untuk mencegah adalah untuk beraktivitas fisik. Ya, cuman beraktivitas fisiknya juga memang nggak boleh terlalu berlebihan juga ya. Harus diimbangi juga dengan istirahatnya. Nah, NutriFlow ini bisa mengoptimalkan metabolisme tubuh supaya kita tidak perlu harus berolahraga yang berlebihan gitu untuk menjadi sehat. Nah, NutriFlow ini juga lebih membantu untuk penyerapan nutrisi lebih optimal supaya kita juga nggak perlu makan berlebihan untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari dan juga lebih membantu metabolisme lemak dan protein menjadi energi.
Dan untuk NutriFlow ini juga lebih ekstra untuk protectionnya ya, karena lebih membantu dalam memperkuat daya tahan tubuh dan melindungi sel dari stres oksidatif. Slide. Nah, untuk aturan konsumsinya, anjuran konsumsinya itu kita berpegang pada yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA yaitu 200 mg flavanol. Untuk varian yang original, teman-teman bisa mulai dari 3 gram ya untuk mendapatkan 200 mg flavanol tersebut. Cuman biasanya sih saya anjurkan mulai dari 5 gram saja supaya lebih efektif karena mengingat kita yang tinggal di luar tinggal di kota besar dengan resiko-resiko paparannya dan juga mungkin kita kan baru minum kan baru mulai sekarang ya, sehingga sudah terlanjur ada nih ya yang kotor-kotor di dalam tubuh kita yang perlu ekstra tenaga untuk memperbaikinya. Nah, makanya lebih anjurkan itu untuk konsumsinya setidaknya 5 gram setiap hari. Tapi ini pun bisa tetap disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Nah, kalau untuk yang memang sudah punya masalah sirkulasi darah, termasuk tadi ya salah satunya adalah hipertensi, boleh nih konsumsinya lebih rekomen konsumsinya liquid ini supaya lebih strong. Nah, liquid ini dikonsumsinya 1 sampai 2 saset per hari maksimal ya. Jadi kalau kira-kira kebutuhan tubuh teman-teman itu masih kurang dengan 2 saset, boleh dikombinasi dengan varian yang original maupun NutriFlow. Slide. Nah, NutriFlow ini bisa dikonsumsinya 1 sampai 2 kali sehari juga. Nah, kalau untuk NutriFlow itu menyeduhnya 15 gram ya, sekitar 1 sendok makan muncung itu dicampur dengan segelas air. Nah, ini bisa bahkan NutriFlow teman-teman gunakan sebagai pengganti makan juga, seperti pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Penjelasannya luar biasa sekali ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Oke, baik. Sambil kita menunggu yang bertanya-tanya nih, kan sini sudah ada pertanyaan ya. Oke, boleh ya. Saya mau memberikan informasi mengenai acara yang Eva adakan dalam waktu dekat ya. Nah, Bapak Ibu sudah mengikuti sosial media kami belum? Ada YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, dan TikTok. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti seluruh sosial media kami seperti di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, kemudian ada Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, kemudian FI Official untuk Telegramnya, dan ada TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Kemudian ada FI Medical Consultant, Bapak Ibu bisa chat di nomor 0878 1706 6067 di hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Dan kita terbang ke Medan ya, ada bisnis preview di Madani Hotel Medan ya di Ruang Doha Dubai lantai 1 hari Sabtu 30 November yang akan dibawakan oleh Bapak Arisandra Wardana. Kemudian Bapak Richard, ada Bapak Safarudin dan juga MC-nya ada Bapak Hakim dan Ibu Ria Malau ya di Madani Hotel Medan. Jadi Bapak Ibu yang berada di wilayah Medan dan sekitarnya bisa langsung mengikuti acara bisnis preview kami. Dan di tanggal 1 Desembernya kita akan ada seminar kesehatan dan bisnis preview bersama Dr. Winda ya. Tiket ini berbayar hanya Rp25.000 aja Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti seminar kesehatan dan bisnis preview. Tentunya juga akan dihadirkan oleh CEO kami yaitu Ibu Dr. Susan Barlin dan Ibu Siti Rahayu dan Bapak Clemens Riono. Jamnya kapan? Hari Minggu 1 Desember jam 13.00 Wita ya. Jadi enggak, ini di seminar kesehatan di Grand Malaya Hotel ya. Oke, baik. Selanjutnya, sudah itu dia tadi event kami ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya Dok Win ya, Dokter Winda ya. Jadi Dok Win jadi disingkat ya.
Nah, dari Bu Rita ada hadir mau mengikuti belajar ya. Kemudian dari Bu Berta dari Bogor. Halo Bu Berta. Dan juga ada Ibu Agusmina di Manokwari dan Ibu Marisi dari Sibolga. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Seluruh Indonesia ya dok ya. Kalau tadi saya sudah sampaikan di awal seluruh Indonesia ya. Nah, oke dari Ibu Yulin. Selamat malam Dokter Winda. Ada pasien yang banyak benjolan di badannya sudah beberapa kali dioperasi tapi tumbuh lagi di tempat lain. Dan vonis dokter katanya kanker. Apakah kondisi seperti itu masih bisa ditangani dengan produk FAI dan produknya apa saja? Terima kasih, Dok. Oke, nah sebenarnya sih pada dasarnya sama seperti kanker pada umumnya ya. Jadi di sini bukan ditangani sih sebenarnya. Jadi di sini flavanol itu akan berperan sebagai terapi support gitu. Jadi bukan menggantikan terapi utama. Terapi utamanya tetap adalah terapi dokter seperti kemoterapi, radioterapi, ataupun operasi. Nah, di sini Pavano nanti akan berperan dalam apa sebagai terapi paliatif. Terapi paliatif itu adalah terapi yang berperan untuk mensupport terapi utama, untuk meringankan efek samping dari terapi utama ataupun untuk meningkatkan angka keberhasilan dari terapi utamanya gitu. Jadi sebenarnya eh, kanker apapun itu, stadium berapapun itu, bisa-bisa aja dikasih plavanol ya, sangat bisa justru supaya kemoterapinya tuh angka keberhasilannya jadi semakin tinggi, radioterapinya jadi semakin semakin besar kemungkinannya untuk berhasil dan juga operasinya juga bisa lebih cepat recovery-nya dan juga bahkan nggak hanya berhenti di situ, tapi kan kalau cancer ini terutama kalaupun dikatakan sembuh, karena sebenarnya tidak ada sembuh ya kalau pada cancer, tapi adalah untuk mencegah apa atau mengulur ya bilangnya, kalau kita bilangnya lebih kepada mengulur eh, apa namanya kekambuhannya gitu. Seperti ini kan kasusnya kan sudah dioperasi tapi tumbuh lagi, artinya apa? Kambuh, ya kan kekambuhan. Karena memang namanya cancer itu sebenarnya tidak bisa sembuh, tapi bisa diulur waktu untuk kekambuhannya. Nah, semakin lama diulur, semakin baik. Nah, jadi kalau untuk yang seperti ini, produk yang mana aja sih pada dasarnya sih bisa-bisa aja. Cuman mungkin saya akan lebih rekomen minumnya kombinasi dari liquid dengan original. Jadi liquidnya dikonsumsinya maksimal 2 saset ya, kita ambil maksimal 2 saset ditambah dengan original. Originalnya mulai dari 5 gram dulu. Nanti bisa dinaikkan bertahap sesuai dengan evaluasi tubuhnya gitu ya. Nanti kalau seperti ini evaluasi aja tiap 3 hari sampai 1 minggu deh gitu. Mulai dari 2 saset liquid plus 5 gram original. Nanti evaluasi yang dirasakan tubuhnya gimana, nyaman-nyaman aja, enak-enak aja, naikin. Ya, dinaikin jadi 10 gram. Evaluasi lagi. Evaluasi lagi mungkin 1 minggu lagi evaluasi gimana. Apakah tubuhnya malah makin enak ya. Kalau terasa malah makin enak, tambahin lagi sampai 15 gram sampai nanti ketemu dosis yang ternyata udah mentok. Yaitu setelah dievaluasi kayaknya rasanya sama aja deh sama yang dosis sebelumnya. Ya udah kalau kayak gitu udah tinggal dipertahankan aja dosisnya gitu ya. Tapi ingat ini tidak menggantikan terapi utamanya. Jadi terapi utamanya tetap dilakukan juga. Ini untuk meningkatkan lebih kepada untuk meningkatkan kualitas hidupnya dia, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Kemudian dari Bapak atau Ibu Bastrani. Harganya berapa Kak dan bisa beli di mana? Mungkin bisa saya bantu jawab ya Dok ya. Untuk harga dan bisa beli di mananya nanti, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi upline kami atau bisa menghubungi Ibu Mary untuk dapat dibantu eh, pembelian produknya ya. Gitu. Oke, baik selanjutnya dari Bapak Jordan. Dokter Winda yang terhormat, apakah stem cell sebentar. Apakah stem cell itu banyak dalam tubuh kita dan bisa mati atau tumbuh sendiri? Terima kasih.
Oke, jadi gini, stem cell itu udah ada jatahnya di dalam tubuh, ya. Jadi stem cell itu sudah ada jatahnya di dalam tubuh kita. Dia tidak bertambah ataupun tidak berkurang sebenarnya. Jadi kan stem cell itu kan nanti dia akan membentuk ya, yaitu akan membentuk sel-sel yang baru yang lebih spesifik gitu ya. Makanya dia bisa jadi apa aja. Jadi nanti dari satu stem cell itu akan terbelah dua. Terbelah dua, satu tetap menjadi stem cell, yang satu nanti jadi sel yang spesifik, sel baru yang spesifik. Nanti eh kalau nanti perlu pembelahan lagi, stem cell yang nanti yang sel baru yang stem cell ini nanti akan membelah lagi, membelah dua lagi, yang satu tetap jadi stem cell lagi, yang satunya lagi baru berubah menjadi sel yang lebih spesifik. Ini yang akan membuat jumlah dari si stem cell akan tetap sama, nggak habis. Tapi juga nggak jadi bertambah, gitu. Jadi memang sudah ada jatah stoknya. Itu kalau untuk stem cell. Apakah banyak? Ya sebenarnya sih nggak gitu banyak ya. Relatif aja tapi dia cukup ya, cukup untuk membentuk sel-sel tubuh karena memang dia diprogram untuk tidak akan habis gitu. Jadi nggak ngaruh sebenarnya dia banyak atau enggaknya sih nggak ngaruh karena dia memang diprogram untuk tidak akan habis gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Firman. Grand Malaya Hotel di Makassar, Goa siap. Kemudian dari iPhone ya. Apakah yang sakit ISK bisa minum dan mengurangi? Jika bisa minum yang mana dan dosisnya berapa banyak? Kemudian kalau tensi tinggi, bagusnya minum yang mana dan berapa banyak? Terima kasih banyak dokter. Oke, nah kalau untuk ISK sebenarnya bisa kok konsumsi flavanol. Cuman kan memang ISK itu kan infeksi, namanya dari infeksi ya. Kalau udah infeksi, memang sebaiknya tetap dikonsumsi antibiotik untuk penanganannya karena sudah terlanjur meradang. Cuman untuk peradangannya akibat dari infeksi tersebut boleh dibantu dengan cocoa flavanol. Yang mana sebenarnya mana aja boleh kok. Simpelnya sih yang original ya. Ya, simpel yang original itu bisa untuk kasus seperti ini gitu. Kalau kebetulan ISK naikin aja dosis dosis originalnya gitu. Kalau umpamanya mungkin biasanya sehari-hari konsumsinya 5 gram, ini kebetulan lagi ISK nih dinaikin aja dosisnya jadi 10 atau jadi 15 gitu. Tapi akan lebih bagus lagi tetap dikonsumsi juga untuk antibiotiknya ya, karena memang dia bekerja di tempat yang berbeda gitu. Nah, kalau untuk tensi tinggi, nah ini sebenarnya lebih rekomen sih tetap konsumsinya liquid ya. Liquid targetnya adalah 2 saset per hari. Nah, tapi mungkin kalau memang sudah biasa rutin konsumsi obat tensi, boleh mulai dari 1 saset dulu aja liquidnya ya. Liquidnya 1 saset dulu, nanti kalau kira-kira, oh oke kok enak-enak aja, reaksi tubuh nyaman-nyaman aja itu baru ditambahkan satu lagi jadi 2 saset gitu ya. Nah soalnya di sini juga apalagi kalau seandainya buat teman-teman yang eh sudah hipertensinya itu udah lama, udah tahunan gitu kan, sudah tahunan hipertensi itu tubuhnya tuh nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu jauh juga turunnya, tensinya harus bertahap pelan-pelan. Makanya biasanya saya anjurkan memang lebih bagus sih targetnya nanti adalah 2 saset liquid. Tapi jangan langsung minum 2 saset. Mulai dari 1 saset dulu aja ya, bertahap. Apalagi kan karena masalahnya kan kombinasi dengan obat juga. Itu kan sama dengan obat tensi juga. Takutnya nanti badannya terlalu terlalu kaget gitu. Jadi kita pelan-pelan aja bertahap gitu ya. Jadi tetap harus sambil memperhatikan eh, reaksi tubuh. Jadi memang konsumsi flavanol ini ada seninya sih ya. Jadi memang seninya adalah melihat kondisi tubuh masing-masing karena memang beda tubuh, beda kebutuhannya. Dan flavanol ini kan bukan obat soalnya. Jadi nggak bisa ditepuk rata semuanya
ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Kemudian dari Bu Siti Rahayu. Tadi mana ya? Kak Marisi dari Sibolga. Selamat bergabung di Zoom Seminar Kesehatan Dokter Winda. Halo, yang tadi dari Sibolga ya. Kemudian dari Firman. Dokter Winda, hipertensi itu bisa kembali normal paling cepat berapa hari setelah minum Flavanol? Nah ini juga ya. Jadi flavanol itu bukan obat hipertensi ya. Jadi jangan disamakan flavanol dengan seperti kita minum obat hipertensi seperti amlodipin atau captopril atau bisoprolol. No, dia beda ya, beda sekali. Jadi seperti kemarin hari Selasa tuh saya memberikan ilustrasi itu seperti ini. Jadi ibaratnya ini sama seperti kita tuh punya warung, ya, kita punya warung. Nah, terus warung kita ini dijarah ya, dijarah orang nih, dijarah orang sampai berantakan, kan, berantakan, acak-adul jadi kita punya warung. Nah, lalu datanglah polisi mengamankan warung kita, ya. Terus habis itu si penjarahnya ini diamankan, ya. Nah, tapi yang memperbaiki, yang ngeberesin yang berantakan di warung kita ini siapa? Kita, ya. Jadi itulah ilustrasinya. Warung kita adalah tubuh kita. Penjarah ini adalah sesuatu yang asing, ya, baik dia mungkin bakteri atau mungkin virus atau yaitu ya kondisi-kondisi penyakit kita itulah kanker, ya termasuk kanker, terus juga eh, hipertensi, kolesterol, itulah si penjarah ini. Nah, polisi adalah obat, ya. Polisi tugasnya adalah untuk mengamankan yang bikin masalah ini. Tapi apakah dia memperbaiki kerusakan tubuh kita? Tidak. Yang memperbaiki kerusakan tubuh kita adalah kita sendiri. Ya, kita sendirilah yang memperbaiki kerusakan tubuh kita akibat dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, cuman gimana kita mau beberes kalau nih penyakit nih yang ngerusak ini masih ada di situ, ngerusakin juga, ya nggak beres-beres dong, ya kan? Makanya nih kita butuh ngamanin dulu nih, singkirin dulu deh nih yang bikin rusuh nih, yang bikin berantakan. Nah, ditangkepin dulu tuh sama si polisi sama obat-obatan, diamankan supaya dia tidak semakin membuat kerusakan semakin luas gitu. Nah, untuk yang memperbaiki yang kerusakannya ya itu tugas kita sendiri untuk memperbaikinya. Nah, untuk memperbaikinya ini terkadang kita nggak sanggup sendirian. Kalau kita sendirian doang mungkin bisa jadi nggak kelar-kelar. Makanya kadang-kadang kita butuh bala bantuan. Nah, disinilah perannya flavanol. Ya, jadi flavanol di situ perannya adalah untuk ngebantuin kita memperbaiki kerusakan yang dibikin sama yang rusuh-rusuh tadi. Gitu. Makanya nih, pada kasus ini hipertensi contohnya, bukan flavanol yang bikin jadi bukan flavanol itu dia bukan bikin tekanan darah turun. Sebenarnya enggak, ya. Jadi flavanol itu membuat lebih kepada membantu sel-sel tubuh kita untuk berfungsi dengan lebih normal. Nah, kalau tubuh kita bisa berfungsi normal, dia sendiri yang akan nanti nurunin tekanan darahnya sendiri. Itu ya. Jadi berbeda dengan obat hipertensi. Kalau obat hipertensi, obatnya yang nurunin tekanan darahnya, tapi fungsi sel-selnya akan tetap rusak, ya, tidak semakin membaik. Makanya kenapa akhirnya jadinya minum obat seumur hidup, ya, karena selnya tetap rusak, nggak membaik. Dia ngebiarin aja tugas untuk nurunin tekanan darah itu dihandle sama si obat, nggak dia sendiri yang ngurusin gitu karena dia udah terlanjur rusak. Nah, disinilah yang memang berbeda ya kerjanya. Kalau flavanol itu lebih kepada merangsang sel-sel tubuh itu supaya dia yang bekerja sendiri untuk nurunin tekanan
darahnya supaya jadi normal lagi. Makanya berapa lama bisa bervariasi masing-masing orang. Tergantung seberapa banyak sel yang rusak, seberapa banyak sel yang masih bisa bekerja. Semakin banyak sel yang masih bisa bekerja, semakin sedikit yang rusak, maka akan semakin efektif dia bekerja. Nah, tapi kalau umpamanya ternyata banyak sel yang rusak, yang bisa kerja cuma sedikit, ya dia tambahin arbananya dulu dong. Ya kan dia merangsang pembelahan sel dulu supaya armadanya semakin banyak sehingga bisa bekerja lebih optimal. Nah, jadi itu yang akan bisa membuat lebih lama butuh waktunya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Yulin, ada juga anak SMA pernah kecelakaan motor dan ada benturan di kepala sekitar 8 bulan yang lalu dan sekarang dia rasakan pandangan mata sebelah mulai kabur dan periksa ke rumah sakit katanya dokter kejepit daging atau tumbuh daging di syaraf matanya. Nah, produk Eva apa yang bisa membantunya ya, Dok? Terima kasih Dokter Winda. Oke, nah kalau ini agak karena masalahnya udah ada yang tumbuh ya. Em, ini nggak gitu mudah sih. Kalau tumbuh itu lain dengan ada yang sedang meradang. Nah, jadi kalau seandainya karena tumbuh kan ini harus dipotong istilahnya gitu ya. Harus dipotong dagingnya supaya dia tidak menjepit. Nah, kalau untuk memotong kan nggak bisa flavanol ya. Flavanol gimana caranya motong? Itu harus dengan operasi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena akibat dari kejepit ini kan sebenarnya ini yang membuat jadinya tuh eh, persyarafannya itu meradang akibat dari kejepitnya itu sehingga fungsi-fungsinya juga jadi mengalami penurunan sehingga pandangan matanya juga jadi lebih kabur karena itu sel-selnya tidak berfungsi dengan normal akibat kejepit. Nah, akibat meradang, karena kejepitnya itu. Nah, jadi nanti mungkin flavanoid akan bekerja di sana lebih kepada untuk mengurangi peradangan dan supaya ibarat kata nih sel-selnya itu bisa bertahan gitu ya, bertahan dalam kondisi yang kejepit tersebut gitu supaya bisa tetap bertahan. Tapi untuk yang daging tumbuhnya ini kemungkinan sih saya rasa tetap harus diangkat ya. Tidak karena apa namanya eh itu nggak bisa apa Flavano nggak bisa gimana cara motong kan nggak mungkin ya dipotong sama Flavano kan Flavano nggak punya pisau ya jadi nggak begitu caranya jadi Flavano lebih kepada gimana mempertahankan si persyarafannya sampai nanti akhirnya bisa berkesempatan untuk mengangkat daging yang tumbuh tersebut gitu ya. Kalau yang mana yang dikonsumsi sih yang mana aja boleh kok. Cuman mungkin boleh saya sarankan lebih kepada liquid karena liquid itu kan dia ada ekstra juga untuk memperkuat persyarafan juga ya. Jadi mungkin lebih rekomen karena di sini kebetulan persyarafannya yang terlibat gitu. Tapi mungkin minumnya cukup 1 saset bisa kok. Ya karena kebetulan dia juga masih muda, minum liquid 1 saset boleh, atau kalau memang lebih sukanya minumnya yang original juga boleh, nggak apa-apa. Minumnya 2 kali 5 gram setiap hari. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Firman, yang habis kena stroke konsumsi flavanolnya yang mana ya, Dok? oh kalau ini saya sih, oh tapi pastikan dulu ya, stroke-nya ini habis stroke-nya ini setelah berapa lama nih, ya. Karena sebenarnya sih kalau habis kena stroke, semakin dini diatasi itu akan semakin baik. Tapi dengan catatan, stroke-nya bukan stroke perdarahan. Ya, kalau dia stroke perdarahan, itu jangan dulu dikasih flavanol yang mana aja. Jangan. Karena flavanol itu kan bisa membuat pembuluh darahnya kan kebuka. Nah, ini aja ceritanya nih dia berdarah kan lagi kebuka pembuluh darahnya. Kalau dikasih flavanol nanti malah makin kebuka ya. Jadi susah nanti kasihan dokter yang menanganinya karena malah jadi berdarah lagi. Jadi
Kalau seandainya kebutuhan untuk kasusnya stroke yang perdarahan, itu tunggu dulu aja. Tunggu sampai dokter menyatakan perdarahannya sudah berhenti, ya. Baru boleh dikasih flavanolnya. Tapi kalau seandainya untuk kasus yang dia stroke yang penyumbatan, wah itu boleh, boleh banget ya, langsung aja kasih flavanolnya nggak apa-apa. Ya, makin cepat makin bagus. Yang mana yang dikonsumsi, saya sih lebih rekomen konsumsinya liquid ya. Lebih rekomen konsumsinya liquid karena memang liquid lebih efektif untuk kasus seperti ini ya. Memang sudah ada masalah kardiovaskular, apalagi ditambah di sini nggak cuman untuk membantu membuka aliran darah ya yang tersumbat tadi supaya bisa mengejar suplai darah ke bagian otak yang tadi sempat nggak dapat supply, ditambah juga nutrisi yang di dalam DTM liquid itu dia lebih mensupport juga memang untuk persyarafan di mana kan di sini memang yang kena ujung-ujungnya jadinya saraf ya. Jadi supaya bisa meminimalisir gejala sisa dari struknya dan juga bisa lebih mempercepat proses recovery-nya nanti. Nanti untuk dosisnya sih targetnya kalau bisa 2 saset per hari. Tapi kembali lagi bertahap aja, mulai dari satu dulu. Ya, kalau aman oke baru naikin jadi 2. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Agusmina. Selamat malam Dokter Winda. Kalau pasien yang sakit jantung stadium 4 itu kita berikan flavanol, DTM liquid original, dan Nutriflow berapa kali minum ya? Terima kasih. Ini mau diminum semua kah? Ya, dia banyak juga variannya ya. Biasa, kalau saya sih biasanya kalau kasusnya seperti ini, saya lebih suka bikinnya lebih simpel sih. Ya, karena kan kebetulan kan dia apalagi udah sakit jantung stadium 4, biasanya obat-obatannya pun sebenarnya udah banyak gitu ya. Jadi biasanya saya lebih prefer make it simple. Make it simple itu cukup dengan DTM liquid 2 saset ditambah salah satu aja kalau nggak original ataupun Nutriflow boleh. Ya, pilih salah satu aja tapi. Jadi biar nggak terlalu kayak banyak banget ya. Kadang-kadang juga kan pasien tuh kalau terlalu banyak juga kayak, oh my God gitu ya. Malah jadi stres sendiri dia karena terlalu banyak. Jadi mungkin dibikin lebih simple dan lebih efektif aja. Itu kasih liquid 2 saset ditambah dengan original. Kalau saya sih mungkin lebih rekomen original sih dibandingkan Nutriflow supaya lebih fokus ya gitu. Karena toh juga kan kalau Nutriflow itu kan memang kan sebenarnya buat aktif. Sedangkan biasanya kalau udah sakit jantung stadium 4 pula kan biasanya justru nggak bisa juga ya terlalu aktif-aktif banget. Jadi mendingan fokusin aja ya di Dildatam Liquid sama original. Originalnya nanti kan Dildatam Liquidnya 2 saset ditambah dengan original mulai dari 5 gram. Nanti kalau memang kurang tinggal ditambahin originalnya aja dari 5 jadi 10 atau jadi 15 tergantung nanti sesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Berta lagi. Selamat malam Dokter Winda. Ada ponakan saya diabetes, tiap hari suntik insulin 4 kali. Sebaiknya kasih flavanol yang mana ya dok? Terima kasih. Kalau sudah seperti ini sih saya paling anjurin terutama yang liquid. Nah, cuman memang liquid doang nggak cukup ya. Tetap kombinasi ya Bu dengan originalnya. Jadi karena memang targetnya kalau udah diabetes itu minumnya 3 kali sehari. Sedangkan kan liquid kan cuma 2 kali nih, bolehnya maksimal. Jadi untuk sekali laginya itu ditambahin dengan yang original. Nah, nanti minumnya liquid 2 saset itu boleh diatur sih bebas aja mau yang paginya apa, siangnya apa, malamnya apa, bebas diatur aja. Nyamannya aja, enaknya ya. Sesuaikan mungkin dengan aktivitas, mungkin kalau lagi sering eh, lebih pergi-pergi gitu kan, mungkin kan akan lebih praktis pas lagi keluar rumah minum yang liquid. Nanti malamnya aja kalau gitu minum original pas udah di rumah boleh ya. Disesuaikan aja nanti nyamannya gimana. Tapi targetnya pokoknya liquidnya 2 saset ditambah dengan original mulai dari 5 gram. Ya, nanti mungkin boleh juga ditingkatkan jadi 10 atau 15 disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Ya,
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya ada dari Ibu Erika. Selamat malam, Dok. Saya Erika dari Depok. Apakah yang hipertensi itu selamanya harus minum obat? Karena saya ingin tanyakan cocok untuk diminum yang mana dan berapa banyak ya, Dok ya. Terima kasih. Nah, ini tadi kan udah sempat saya jelasin kan, makanya kenapa sih kok kesannya hipertensi itu selamanya harus minum obat? Nah, karena memang itu sebenarnya semua tergantung tubuh kita kok, ya. Jadi sebenarnya seharusnya tubuh kita itu punya kemampuan untuk nurunin tekanan darahnya sendiri kalau seandainya tekanan darahnya tinggi. Contohnya, biasanya nih kita kalau umpamanya habis naik tangga terus kita tensi darah, itu pasti tensi kita naik, ya kan? Tapi kenapa kalau umpamanya kita yang normal ya, itu kan tensi kita naik. Tapi kenapa kalau kita bawa istirahat dulu, kita istirahatin dulu 10 menit, 15 menit, pas ditensi lagi, turun. Kok bisa begitu? Karena tubuh kita memang punya kemampuan untuk menurunkan tekanan darahnya sendiri. Nah, pada teman-teman yang memang hipertensi, kemampuan itu yang gagal, ya. Jadi tubuh kita tidak bisa menurunkannya sendiri. Makanya butuh bantuan obat hipertensi, gitu. Nah, sampai kapan membutuhkan obat hipertensi ini? Ya tergantung. Tubuh kita udah bisa belum nurunin sendiri. Kalau udah bisa nurunin sendiri ya nggak perlu lagi obat hipertensinya gitu ya. Nah, tapi gimana caranya nih supaya tubuh kita bisa kembali mampu untuk menurunkan tekanan darahnya sendiri. Itulah makanya yang nanti akan dibantu dengan flavanol. Jadi flavanol itu bukan ngegantiin fungsi tubuh kita untuk menurunin tekanan darah, bukan. Tapi dia lebih kepada bekerja meningkatkan fungsi dari tubuh kita supaya dia jadi mampu lagi untuk menurunkan tekanan darahnya sendiri gitu ya. Nah, di sini kalau yang mana yang cocok sih memang sama juga ya seperti tadi sebelumnya udah saya katakan memang lebih rekomen sih untuk kasus seperti ini biasanya saya anjurkan liquid. Liquidnya targetnya 2 saset per hari, ditambah mungkin kalau seandainya dia masih hanya hipertensi aja, boleh dengan Nutrifol, boleh dengan original, boleh dipilih salah satu. Ya, yang mana lebih suka. Kalau sukanya yang pahit, original. Kalau sukanya yang lebih manis-manis, Nutriflow. Ya, itu boleh ya. Enaknya aja nyamannya. Tapi targetnya adalah 3 kali konsumsi. 2 liquid, satu lagi original atau Nutriflow. Ya, Baik, terima kasih banyak dok. Pertanyaan terakhir dari Ibu Liza. Selamat malam Dokter Winda. Untuk pengobatan setelah operasi pasang cincin di jantung, bagusnya minum produk yang mana? Dan apa setelah konsumsi produk Aqua ini untuk aktivitas kita bisa berjalan seperti biasa atau harus lebih banyak istirahatnya? oke. Nah, kalau untuk konsumsi yang mana sih sebenarnya pada dasarnya mana aja sih boleh. Cuman memang kalau untuk yang sudah pasang ring sih lebih bagus sebenarnya minumnya ini sih liquid sih. Ya, lebih bagus minumnya liquid. Cuman mungkin nanti perlu agak diperhatikan karena biasanya kalau habis pasang ring itu dikasih obat pengencer darah. Nah, liquid ini, terutama liquid, itu kan sama-sama punya efek mengencerkan darah. Makanya ada tuh nanti di kemasan tuh perhatian ya atau peringatan untuk yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Nah, jadi untuk yang minum obat pengencer darah itu diatur ya timing konsumsinya. Jadi jangan barengan gitu ya. Contoh mungkin jadwal minum obat pengencer darahnya itu malam, nah berarti minum liquidnya pagi sama siang. Jadi yang penting nggak barengan aja. Ya, jangan barengan, jangan berdekatan konsumsinya. Karena takutnya nanti malah terlalu encer juga kurang bagus juga ya gitu. Jadi kita pengen jaga dia tetap cukup gitu. Cukup tapi tidak berlebihan karena segala sesuatu yang baik sekalipun kalau udah berlebihan jadi nggak baik nanti. Ya. Nah, jadi yang mungkin kalau untuk kasusnya saya sih lebih rekomen liquid.
Terus juga kalau untuk aktivitasnya sih sebenarnya kalau seandainya masih baru banget ya, baru banget habis pasang ring, ya jangan terlalu capek dulu lah, istirahat dulu. Karena kan walau bagaimanapun kan pasang ring itu juga namanya juga baru habis operasi ya, baru habis operasi, badan juga kan masih dalam kondisi yang lelah, ya berarti gitu. Lelah ya. Jadi jangan terlalu diforsir, pelan-pelan aja. Memang harus udah mulai latihan ya, latihan bergerak, tapi jangan langsung diforsir ya. Ingat istirahatnya, ingat apalagi jantung. Ini sekarang jantung nih lagi apa eh, dia aja lagi apa normalnya aja dia udah berat gitu ya. Kalau kita forsir lagi kasihan ya, kasihan jantung kita. Jadi pelan-pelan dulu aja. Nanti mungkin setelah 2 minggu ya sampai 1 bulan lah baru bisa intensitasnya bertahap ditingkatkan gitu supaya nanti bisa akhirnya pelan-pelan itu kembali ke aktivitas sehari-hari. Tapi tetap istirahat harus cukup ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda penjelasannya. Teman-teman, saya harap semuanya sudah cukup jelas ya. Sekiranya yang masih bingung, bisa langsung chat ke nomor konsultasi Dokter Winda. Baik dok, karena waktunya juga sudah jam 9 lewat. Sebelum saya tutup, ada yang disampaikan Dokter Winda mengenai topik malam hari ini, yaitu hipertensi. Oke, nah sebenarnya sih ya kalau untuk hipertensi sih saya rasa teman-teman udah lumayan familiar ya. Jadi pokoknya dijaga aja. Terkadang pun bahkan hipertensi ini nggak cuman perkara soal jaga makan pola sehat ya, aktivitas fisik nggak boleh terlalu capek, tapi juga jangan jadi nggak gerak juga. Tapi juga ini penting ya, jangan stres. Jadi intinya sebenarnya nggak cuma jangan stres fisik, tapi juga jangan stres pikiran. Makanya terus konsumsi flavanol karena flavanol tidak hanya sekedar bagus juga bagus untuk mendukung uh, kesehatan sel-sel tubuh kita, tapi juga bisa bikin kita juga lebih less stress ya, karena dia bikin kita bisa lebih happy ya, lebih meningkatkan hormon dopamin dan serotonin dan juga menekan hormon kortisol di mana ini bisa membantu juga supaya tensi kita bisa lebih terjaga. So, stay healthy, stay happy with Coco Flavanol. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya luar biasa ya dok ya. Baik teman-teman semua, karena waktunya juga sudah jam 9 malam ya, sudah waktunya istirahat nih ya. Saya akhiri untuk acara seminar kesehatan malam hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk meminum Cocoa Flavanol setiap hari ya, apalagi kalau misalnya mau tidur nih, kayak cocok banget untuk supaya nanti besok pagi teman-teman bisa semangat dalam melakukan aktivitas ya. Kalau begitu, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu nanti di minggu depan ya, tentunya dengan topik yang berbeda dan sangat menarik. Saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi ya. Saya Diana undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Selamat beristirahat semuanya. Bye-bye. Bye. Terima kasih Dokter Winda. Selamat malam Dinda. Terima kasih Dokter Winda. Sama-sama. Terima kasih Dokter Winda. Maafkan aja adiknya. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir. Terima kasih. Baik, saya tutup ya. Sakitnya